Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Nah, masih bersama aku Muhammad Nafur Rahman, Awardi Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022 yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini aku ingin ngajak belajar bareng lagi bareng teman-teman untuk menghadapi soal skolastik yang mana kita kali ini akan belajar tentang soal penalaran analitis gitu ya, yang mana nanti kemungkinan bisa terjadi akan keluar di seleksi skolastik seperti itu. Namun sebelum kita belajar bareng-bareng nanti, aku ingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya, kita mulai belajar barengnya. Kita bahas soal yang mana soal penalaran analitis, yang mana identik dengan soalnya berupa cerita ya teman-teman biasanya. Nah, ini yang kadangkala membuat kita banyak menghabiskan waktu di soal ini seperti itu. Nah, biasanya soal-soal ini tuh oleh sebagian peserta itu biasanya dikerjakan akhir-akhiran gitu. Karena kan tipsnya dalam mengerjakan soal skolastik, cari yang lebih mudah terlebih dahulu gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi opsi atau pilihan bagi teman-teman yang mungkin bisa merasa ini lebih gampang dalam mengerjakan soalnya, bisa jadi pilihan seperti itu. Oke, kita bahas bareng-bareng bersama-sama. Di sini aku sudah menyiapkan 5 contoh soal yang bisa kita kerjakan ya, dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, nomor 1 ada uraian. Dalam suatu ujian, nilai Rani lebih tinggi daripada Sabrina. Nah, kalau soal ada lebih tinggi, lebih cerdas, lebih besar, lebih kecil, lebih pokoknya yang ada lebih-lebihnya, itu nanti kita kerjakan dengan dalam mengerjakannya dengan kasih tanda lebih besar atau lebih kecil gitu loh, atau lebih cerdas, lebih tinggi, lebih besar. Pokoknya yang ada kata lebih-lebihnya kita kerjakan dengan menggunakan tanda seperti ini, seperti itu. Nah, karena di sini kita lihat di soal yang pertama, dalam satu ujian nilai Rani lebih tinggi daripada Sabrina. Nah, kita tuliskan untuk nomor 1 ya teman-teman. Nilai Rani lebih tinggi daripada nilai Sabrina. Kemudian Risa mendapat nilai tertinggi. Kita tulis Risa, tadi Rani RA ya. Risa mendapat nilai tertinggi. Kita tulis karena tidak ada pembandingnya, jadi kita tulis seperti ini aja ya. Risa mendapat nilai tertinggi. Terus kemudian nilai Joko lebih tinggi daripada Rani. Joko lebih tinggi daripada Rani. Terus Sinta mendapat nilai lebih rendah dibandingkan dengan Rani. Sinta mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan dengan Rani, tetapi lebih tinggi daripada Sabrina. Berarti siapa yang lebih tinggi? Sinta ya teman-teman. Jadi Sinta itu lebih kecil daripada Rani, tetapi lebih tinggi daripada Sabrina. Jadi kita bisa tuliskan Sinta lebih tinggi daripada Sabrina, seperti itu. Nah, ini kita sudah mengeluarkan semuanya dari narasi ya, dari deskripsi yang di atas. Kemudian kita coba hubungkan. Kita baca soalnya nomor 1. Urutan kelima anak berdasarkan nilai dimulai dari yang tertinggi gitu. Jadi kita urutkan dari nilai yang tertinggi itu siapa, dari kesemuanya ini, dari semua anak ini gitu. Nah, karena yang diminta dinilai tertinggi, kita coba susun dari yang tertinggi seperti itu ya. Karena nilai tertinggi itu Risa, jadi kita tulis sini Risa itu nilai tertinggi. Kita kasih tanda dulu ya yang udah dimasukin di sini. Terus kemudian
Kemudian nilai Rani lebih tinggi daripada Sabrina. Nilai Rani lebih tinggi daripada Sabrina. Kita anggap aja karena Risa yang paling tinggi, kita anggap aja Rani di sini ya teman-teman, lebih tinggi daripada Sabrina. Kita kasih tanda dulu. Kemudian Joko itu lebih tinggi daripada Rani. Nah, karena Rani di sini, jadi bisa disimpulkan, kita tulis ulang, Risa lebih tinggi daripada Joko, lebih tinggi daripada Rani, karena Joko lebih tinggi daripada Rani ya teman-teman. Karena Rani lebih tinggi dari Sabrina, berarti di sini Sabrina. Ini urutannya. Kita kasih tanda. Terus kemudian Sinta itu ternyata lebih kecil daripada Rani. Nah, kalau Rani di sini, jadi Sinta bisa di sini ya teman-teman. Kita tuliskan ulang. Risa lebih tinggi daripada Joko, lebih tinggi daripada Rani, lebih tinggi daripada Sinta dan Sabrina. Terus kemudian yang terakhir, tapi Sinta itu ternyata lebih besar daripada Sabrina. Udah bener ya teman-teman, di sini Sinta lebih besar daripada Sabrina, seperti itu. Jadi udah kita masukkan semua ya teman-teman, dari masing-masing semua ini. Jadi urutannya yaitu yang paling tinggi Risa, Joko, Rani, Sinta dan Santi, seperti itu. Coba kita lihat di pilihan jawabannya. Ada nggak teman-teman? Gimana ini? Di sini ada nggak yang urutannya sama dengan ini? Risa, Joko, Rani, Sinta, dan Sabrina. Yang C ya teman-teman. Yang C. Jadi jawabannya yang C. Yang C. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2, kita baca soalnya. Jika ada siswa tambahan Tono dan nilainya di antara Rani dan Sinta, maka yang berada di urutan keempat adalah, nah yang ditanyakan adalah urutan keempat. Tapi Tono itu siswa baru. Kita nomor 2 misalkan. Kita lihat di pernyataan hasil urutan kita tadi. Tono itu nilainya itu di antara Rani dan Sinta. Rani kan di sini, Sinta di sini. Berarti kita bisa tuliskan ulang urutannya. Risa, Joko, kemudian Rani. Nah, di antara Rani ada Tono dan juga kemudian Sinta dan Sabrina. Jadi urutannya seperti ini untuk menjawab nomor 2. Nah, yang ditanyakan adalah maka yang berada di urutan keempat adalah yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi Tono ya teman-teman. Jadi nomor 2 jawabannya adalah Tono. Seperti itu. Jadi kalau ada soal yang ininya lebih, coba dikerjakan dengan, kita kerjakan dengan menggunakan tanda-tanda seperti ini. Lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Di sini nomor 3 ada Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan yang paling cermat adalah, nah ini kita cari yang paling ya teman-teman, yang paling cermat seperti itu. Nah, kita uraikan satu-satu terlebih dahulu. Nomor 3 misalkan. Oke. Ali lebih cermat daripada Budi. Kita tuliskan di sini. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Jadi siapa yang lebih ceroboh daripada Denny? Ali ya teman-teman. Ali lebih cermat daripada Budi, tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Jadi yang lebih ceroboh adalah Ali. Jadi bisa digambarkan Denny itu lebih cermat daripada Ali. Tuh. Terus kemudian Mardi lebih cermat daripada Denny. Sedangkan Mardi itu lebih cermat daripada Denny.
urutan yang paling cermat adalah, nah kita coba urutkan ya teman-teman. Jadi pernyataan yang pertama yaitu Ali lebih cermat daripada Budi. Tetapi Denny itu lebih cermat daripada Ali. Jadi Denny posisinya di sini ya teman-teman. Set gitu. Jadi Denny lebih cermat daripada Ali, tapi Ali juga lebih cermat daripada Budi. Ini kita kasih tanda dulu. Sudah kita kerjakan. Sudah kita masukkan. Terus kemudian yang terakhir itu ada Mardi itu lebih cermat daripada Denny. Jadi posisinya di sini ya teman-teman. Mardi lebih cermat daripada Denny. Nah, jadi urutannya seperti ini ya teman-teman. Coba jadi urutannya yaitu Mardi, Denny, Ali, dan Budi kalau diurutkan dari yang paling cermat. Coba kita lihat di pilihan jawabannya. Ada nggak yang urutannya seperti itu? Mardi, Denny, Ali, Budi. Jadi yang A ya teman-teman. Yang lain coba yang depannya ada Mardinya. Mardi, Ali. Bukan ya, karena yang kedua itu udah Denny. Yang D coba nih Denny, terus Budi, padahal yang ketiga itu Ali. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita mengerjakan soal yang jenisnya lebih gini, atau yang jenisnya penalaran analitis seperti ini, yang bentuknya cerita, kita pahami terlebih dahulu narasi atau pernyataan atau deskripsi yang disediakan seperti itu. Kalau bisa sekali memahami itu langsung paham ya teman-teman, agar tidak menghabiskan waktu seperti itu. Oke, lanjut kita nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4. Nah, teks untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 itu lagi-lagi deskripsi ya teman-teman. Di mana ini? Deskripsi. Kita geser. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu, pahami deskripsi yang disediakan. Nih. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, yaitu Aldo, Dadang, Lisa, Lulu, Gagah, Mamat, Roni, dan Tio duduk mengelilingi suatu meja bundar. Nah, ini agak berbeda ya teman-teman dari soal yang nomor 1 sampai nomor 3. Ini adalah jenis soal penalaran analitis yang jenisnya duduk mengelilingi suatu meja bundar gitu. Jadi nanti kita gambarkan atau ilustrasikan mereka sedang duduk di meja bundar seperti itu. Kita langsung ilustrasikan aja ya teman-teman. Kita buat meja bundarnya. Oke. Karena mereka itu ber8 orang dan jumlahnya genap, jadi mereka akan saling berhadap-hadapan antara satu yang dengan yang lainnya seperti itu. Kita buat misalkan tempat duduknya di sini 1, 2 berhadap-hadapan ya teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Nah, untuk memudahkan mungkin agar tidak terjadi agar tidak terjadi kesalahan nanti apabila kita menganalisa yang berseberangan, kita kasih tanda garis putus-putus ya teman-teman, untuk menandakan bahwa berseberangannya dengan kursi yang mana seperti itu. Ini. Oke. Terus kemudian setelah kita pahami deskripsinya, di sini ada pernyataannya untuk kemudian dimasukkan ke kursi masing-masing yang ada di meja bundar ini ya teman-teman. Nah, di sini ada pernyataan yang poin A. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Tapi sebelum itu kita tulis terlebih dahulu orangnya ya teman-teman. Agar nanti siapa tahu di pernyataan ini tidak ada pernyataan yang menjelaskan bahwa orang tersebut masuk di kursi yang ada di meja itu. Jadi nantinya bisa kita cek ya teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu. Itu ada Aldo. Kita koma aja, Aldo, Dadang, Lisa, Lulu, kemudian Gagah, kemudian Mamat, kemudian Roni, dan Tio. Oke.
Kita baca pernyataan yang pertama. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Karena ini pernyataan yang pertama dan belum ada petunjuk yang memperjelas mereka duduk di mana, kita bisa menempatkan mereka itu di posisi yang mana aja. Jadi kalau aku itu untuk mempermudah, kita tuliskan di sini aja teman-teman. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Karena berhadapan itu yang berseberangan ya teman-teman. Jadi di sini Aldo seperti itu. Nah, ini kita bisa coret. Gagah itu udah masuk dengan Aldo. Oke. Lanjut pernyataan yang kedua. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Dan karena ini pernyataan yang kedua dan tidak ada petunjuk yang menjelaskan mereka duduk di mana, akan lebih baiknya kita jangan masukkan terlebih dahulu ya pernyataan ini. Kita tuliskan aja di sini. Mamat itu duduk di antara Tio dan Lisa. Jadi Tio di sini dan Lisa di sini. Di sini itu ada Mamat. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Lagi-lagi di sini pernyataan ini tidak ada petunjuk yang menjelaskan Lulu dan Lisa itu duduk di mana. Kita coba jangan masukkan terlebih dahulu, tapi tuliskan terlebih dahulu di sampingnya. Lulu dan Lisa itu duduk berhadapan. Jadi kita tulis seperti ini aja ya, berhadapan ya teman-teman, ini artinya. Oke, terus yang keempat, Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Nah, di sini kan Aldo itu udah ada di kursi ya teman-teman. Jadi ada petunjuk untuk memperjelas bahwa Tio itu duduknya di mana seperti itu. Nah, Tio itu duduknya 2 kursi daripada Aldo, 2 kursi daripada Aldo, 1, 2 Tio. Jadi di sini juga bisa teman-teman ya. 1, 2. Jadi Tio bisa di sini, bisa di sini. Nah, kita masukkan di sini aja ya, Tio. Duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Ini kan 2 kursi ya, terpisah dari Aldo. Itu. Nah, di sini udah habis pernyataannya. Di sini udah enggak ada lagi. Nah, sedangkan pernyataan yang 2 tadi belum dimasukin. Kita coba masukkan ya, teman-teman. Ini kan Tio, terus kemudian Mamat, kemudian Lisa. Jadi bisa disimpulkan di samping Tio adalah Mamat ya teman-teman. Dan di sampingnya lagi adalah Lisa. Itu. Karena di pernyataan yang tadi yang B juga, Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Bener ya teman-teman? Duduk di antara Tio dan Lisa. Seperti itu. Jadi bener ya teman-teman, ini kasih tanda bahwa udah dimasukkan. Terus kemudian di sini Lulu itu duduk berhadapan dengan Lisa. Nah, Lisa kan udah ada di sini nih. Jadi berhadapannya yaitu di seberangnya ya teman-teman. Jadi di sini adalah Lulu. Oke. Nah, ini kan yang udah masuk siapa aja nih? Ternyata yang atas belum dicoret. Yang tadi daftar namanya kita coret terlebih dahulu ya untuk agar kita tidak lupa siapa yang belum dimasukkan seperti itu. Nah, Dadang belum ya teman-teman. Lisa udah ya teman-teman. Lisa, Lulu udah, kemudian Mamat udah, Roni belum, Tio udah ya teman-teman. Jadi yang belum masuk adalah Dadang dan Roni. Nah, karena tidak ada pernyataan yang menjelaskan keduanya duduk di mana, kita prediksikan atau kasih kemungkinan keduanya duduk di antara 2 kursi tersebut gitu loh. Jadi di sini bisa tempat duduk Dadang, bisa juga tempat duduk Roni. Di sini juga begitu, bisa juga sebagai tempat duduk Dadang atau Roni. Karena tidak ada petunjuk atau pernyataan lagi yang menjelaskan mereka itu duduk di kursi yang mana seperti itu. Nah, ini kita sudah berhasil menggambarkan mereka itu duduk berdelapan melingkar itu kayak gini ya teman-teman. Coba kita baca soalnya yang diinginkan. Nomor 4 nih. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar adalah di sini ada kata tidak benar ya teman-teman. Tidak benar. Tidak benar. Jadi nomor 4 ini kita harus melihat gambar yang telah kita susun tadi ya teman-teman, agar tidak salah. Nah, pilihan A, Lulu duduk di antara Roni dan Gagah.
Lulu duduk di antara Roni dan Gagah. Nah, ini kan Lulu duduk di antara Roni dan Gagah. Nah, di sini ada kemungkinan Roni dan Gagah. Jadi benar ya teman-teman. Nomor A itu benar. Kemudian yang B, Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo. Lisa dan Dadang, ini Dadang di sini kan, dipisahkan oleh Aldo. Jadi benar ya teman-teman. Ada kemungkinan benar juga. Terus kemudian yang C, Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Benar ya teman-teman? C benar. Kemudian Lulu dipisahkan 2 kursi dengan Aldo. Lulu dipisahkan 2 kursi dan Aldo. 1, 2. Benar ya teman-teman? Aldo kan di sini 1, 2 kursi. Jadi yang D benar. Kemudian yang E, Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Dadang di antara Gagah dan Tio. Walaupun misalkan Dadang adalah posisinya di sini misalkan duduk di antara Gagah dan Tio, kan enggak juga. Terus kemudian kalau misalkan Dadangnya di sini juga tidak ya, duduk di antara Gagah dan Tio, tidak. Jadi jawaban yang salah adalah yang E, seperti itu. Yang tidak benar. Seperti itu. Untuk nomor 5 kita bahas. Bila Mamat dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah, jika Mamat dipisahkan 2 kursi dengan Dadang, 1, 2, berarti di sini anggap ini adalah kursinya Dadang ya teman-teman. Jadi di sini bukan kursinya Roni. Roni jadi di sini ya teman-teman. Roni di sini, ini Dadang. Untuk menjawab nomor 5. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah, kita cari yang benar dari pilihan ini. Mamat dan Roni dipisahkan oleh 2 kursi. Mamat dan Roni dipisahkan oleh 2 kursi. Salah ya teman-teman, karena dipisahkannya 3 kursi, karena di sini kan udah posisinya Roni, di sini Dadang. Jadi salah ya teman-teman, nomor yang A salah. Kemudian yang B, Mamat dan Aldo duduk berseberangan. Mamat dan Aldo duduk berseberangan. Enggak ya teman-teman. Mamat dan Aldo tidak duduk berseberangan. Kalau misalkan Aldo di sini mungkin berseberangan. Jadi salah yang B ya. Kemudian yang C, Dadang dan Tio duduk berhadapan. Dadang dan Tio duduk berhadapan. Bener ya teman-teman? Yang C. Tapi kita coba cek yang D dan E. Lisa duduk di sebelah Gagah. Lisa duduk di sebelah Gagah. Enggak ya teman-teman, jauh ya. Kalau misalkan Lisanya di sini atau di sini mungkin bisa. Karena jauh jadi salah yang D. Kemudian yang E, Roni duduk di dekat Tio. Roni duduk di dekat Tio. Enggak ya teman-teman? Karena Roni di sini, Tio di sini, jadi salah. Jadi jawabannya yang C. Oke, seperti itu teman-teman. Belajar kita pada kesempatan kali ini, paling tidak kita juga harus mempersiapkan untuk menjawab soal-soal yang bertipe seperti ini, yaitu soal-soal penalaran analitis yang kerap kali itu menghabiskan waktu kita kalau misalkan kita tidak terlatih dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, seperti itu. Jadi dipersiapkan dengan baik seperti itu. Ya mungkin itu aja dari aku. Aku mengingatkan sekali lagi sebelum aku tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari Beasiswa Indonesia Bangkit. Dan tentunya channel ini akan semakin berkembang seperti itu. Semoga besok kalau menghadapi seleksi skolastik bisa mengerjakan dengan baik dan lolos ke tahap selanjutnya seperti itu. Ya, dari aku itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.